pada semangat semuanya. Kita memulai pembelajaran. Alangkah baiknya mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Siapa hari ini yang tidak hadir? Wanda, Randy, Ya lagi 3 orang yang tidak hadir ya. Apa keterangannya? Apa semua, Bu? Apa semua? Ya, Bu. Ya. Masih ingat tidak apa pelajaran kita minggu lalu? ingat Apa pelajaran kita minggu lalu? beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Ya, bagus, masih ingat. Ya, adapun tujuan kita dalam mempelajari beriman kepada malaikat yang pertama agar anak-anak ibu semuanya mampu menganalisis manfaat beriman kepada malaikat. Rukun iman yang keberapa beriman kepada malaikat? Untuk memasuki kegiatan kita, Ibu akan membagikan kelompok terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, Bu. Kelompok yang pertama diketuai oleh Tiara. Kelompok yang kedua diketuai oleh Lupita Daini. Kelompok yang ketiga diketuai oleh Ayu. Untuk mengambil lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Ya. Untuk kelompok 1 Lupita Daini. Kelompok 2 Ayu. Kelompok 3 ya. Sebelum kita memasuki kegiatan kelompok, Ibu sedikit akan menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Ya, jadi kata malaikat menurut bahasa berasal dari kata malak yang berarti kekuatan. Kenapa dikatakan dia kuat? Karena malaikat ini kuat dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu diingat, kata malaikat berasal dari kata malak yang berarti apa? Kekuatan. Iya. Nah, malaikat ini adalah makhluk gaib. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu mulai malaikat Jibril, terus Jibril, terus Israel, terus Mikhail, Atid, Malik, Ridwan, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, beserta tugas-tugasnya. Sifat-sifat malaikat ini yaitu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sifat-sifat malaikat. Terus yang kedua, sifat-sifat malaikat ini adalah suci. Sucinya apa? Dia tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, dan tidak juga dia sakit. Jadi malaikat ini
manusia. Malaikat ini selalu takut kepada Allah dan taat selalu kepada Allah. Malaikat bisa merubah wujudnya menjadi manusia untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terus apa lagi sifat-sifat malaikat? Memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatannya seperti cahaya. Nah, itulah sedikit materi penjelasan tentang beriman kepada malaikat. Untuk itu, semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah? Kalau sudah, lihat ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah video yang mana video ini berkaitan dengan kerja kalian nanti untuk menjawab LKPD-nya. Maka sewaktu ibu menampilkan video, diharapkan semua memerhatikan video yang ibu tampilkan. Masih semangat? Tepuk semangat! Ini gambar yang sudah ibu tampilkan, yang mana gambar ini adalah pekerjaan atau tugas kita yang akan kita laksanakan dalam kerja kelompoknya. Ya, nah kalau begitu ini gambar apa? Gambar buah. Gambar gua. Dan ngapain ini? Orang yang sedang sholat atau orang yang sedang beribadah. Untuk itu, tugas kelompoknya di situ ada. Coba lihat di LKPD-nya. Nah, itu merupakan kerja kelompoknya, yaitu mengapa orang berkerumunan mendatangi gua tersebut. Terus yang kedua, apakah ada keterkaitan dengan materi yang kita pelajari saat ini? Terus yang ketiga, apa yang bisa kita cerna berdasarkan gambar di atas tentang gua Ira ini? Itu adalah kerja kelompoknya. Itu merupakan tugas kerja kelompoknya. Nanti kalau sudah siap, maka dipresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Dan bagi kelompok yang lain boleh bertanya. Apabila kurang paham, kurang jelas, itu boleh ditanyakan ke kelompok yang mempresentasikan kelompoknya. Paham? Paham? Untuk itu kerja kelompoknya diharapkan semua bekerja sama. Jangan hanya satu orang saja yang bekerja. Perhatikan, temannya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk itu, apabila
ditanyakan kepada kelompok yang maju. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang bisa kita cerna berdasarkan gambar dari Gua Hira. Adalah malaikat Jibril yang turun datang kepadanya untuk yang pertama kali ketika beliau Rasulullah ada di Gua Hira. Di dalam Gua Hira Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu berikut ini surah Al-Alaq ayat 1-5 di Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Alamal insana ma ya'lam, yang artinya dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Demikianlah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memiliki makna untuk bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Melalui surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa menciptakannya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Dan manusia diwajibkan untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Kelompok 3? Kalau begitu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian kami mempresentasikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami. Yaitu yang pertama, apa yang bisa kita cerna berdasarkan gambar Gua Hira. Gua Hira adalah tempat Nabi Muhammad dari Tuhan pertama kalinya melalui malaikat Jibril. Gua tersebut sebagai tempat Nabi Muhammad menyendiri dari masyarakat Arab yang pada saat itu masih mempraktikkan agama politeis Arab atau yang masih mengakui banyaknya Tuhan. Gua Hira terletak di negara Arab Saudi, letaknya pada tebing menanjak yang agak curam. Walau tidak terlalu tinggi, oleh karena itu untuk menuju gua itu setiap orang harus berdiri sekitar gua. Yang kedua, mengapa orang berkenan mendatangi Gua Hira tersebut? Kerumunan mendatangi Gua Hira tersebut. Gua Hira adalah salah satu destinasi spiritual terpenting bagi umat Islam. Tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini mengundang jemaah haji dan umrah dari seluruh dunia untuk merasakan makna dan indahnya. Meskipun perjalanan kedua ini mungkin tidak mudah, hadiahnya adalah pengalaman spiritual yang tak ternilai. Gua Hira mengingatkan kita akan akar Islam yang dalam
yang dalam dan perjalanan kenabian yang dimulai di tempat yang penuh ketenangan. Dengan demikian, Gua Hira tetap menjadi salah satu tempat yang paling dihormati dan dihargai dalam sejarah Islam. Ya, itu hasil presentasi kelompok 2. Nah, dari kelompok yang lain, ada yang bertanya? Ada, Bu. Apa pertanyaannya? Mengapa orang berkerumunan mendatangi Gua Hira tersebut? Ya, Karena Gua Hira adalah tempat Nabi Islam dan Muhammad menerima wahyu dari Allah. ya. Ya, bagus. Karena kenapa orang berkerumunan pergi ke Gua Hira? Karena Gua Hira ini adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Nah, itu adalah saksi. Gua Hira ini merupakan saksi pertama wahyu Allah diturunkan. Ya, bagus jawabannya. Dan bagus pertanyaannya Tiara. Ada yang lain dari kelompok 3? Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan ditutup kelompok 2. Demikianlah presentasi kamu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kita kenal berdasarkan gambar Gua Hira? Di saat di dalam Gua Hira, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu Allah, yaitu surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul di umur 40 tahun. Mengapa orang berkerumunan mendatangi Gua Hira tersebut? Karena Gua Hira merupakan tempat istimewa bagi umat Islam, yaitu Gua Hira menjadi salah satu tempat paling istimewa dalam kerajaan kenabian Muhammad SAW. Di tempat inilah beliau resmi dilantik sebagai nabi dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Ya. Nih yang dari kelompok lain ada yang bertanya untuk kelompok 3? Kelompok 1 ada yang bertanya untuk kelompok 3? Enggak. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan tadi sudah Ibu jelaskan sedikit materi yang sudah Ibu jelaskan tentang beriman kepada malaikat. Kalau begitu, apa kesimpulan yang sudah kita pelajari tentang beriman kepada malaikat? Pertama tadi apa? Meyakini bahwa adanya malaikat. Terus apa lagi? Malaikat salat kepada Allah. Iya,
Malaikat bisa merubah wujudnya. Terus apa lagi? Para malaikat tidak pernah tua ataupun bertambah muda. Iya. Terus apa lagi? Malaikat tidak pernah mati. Malaikat tidak pernah mati. Iya, bagus. Malaikat tidak pernah makan. Iya. Malaikat tidak pernah makan dan minum. Terus apa lagi? Wujud malaikat tidak dapat dilihat dengan mata. Iya. Nah, itulah kesimpulan kita dalam mempelajari beriman kepada malaikat. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran mengenai jin, iblis maupun setan. Untuk itu, sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu mengimbau kepada anak-anak Ibu semua, jangan tinggalkan sholat. Karena ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Supaya apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita, alangkah baiknya mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Yuk, sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika